Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan belajarnya tetap semangat. Anak-anak ibu semuanya di rumah, sekali lagi ibu menghimbau di masa pandemi kita yang seperti sekarang ini, ibu harapkan semangat belajar anak-anak ibu jangan kendor. Kita harus tetap bersemangat dalam meraih masa depan kita, agar apa yang kita cita-citakan dapat kita raih dan dapat kita capai di masa yang akan datang. Anak-anak ibu semuanya, di materi ibu sebelumnya, ibu sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya di rumah dapat mengerti dan lebih memahaminya lagi dengan cara menonton video ibu sebelumnya. Anak-anak ibu semuanya, untuk pertemuan kita kali ini ibu akan meneruskan materi ibu dari kunci determinasi. Sekarang kita akan lanjut pada sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini anak-anak, yang pertama ada animals, yang kedua ada plants, ada fungi, ada protis, ada eubakteria, dan ada archaebacteria. Ya, anak-anak ibu semuanya. Awalnya taksonomi menurut Carolus Linnaeus dibagi menjadi 2 kingdom. Setelah itu ilmuwan Robert H. Whittaker membagi taksonomi menjadi sistem 5 kingdom. Sekarang sistem terbaru yang dirilis menjadi 6 kingdom. Pada tahun 1977, seorang ilmuwan Kurt Woese membagi lagi kingdom Monera berdasarkan perbedaan komponen dinding sel dan RNA ribosomnya menjadi archaebacteria dan eubakteria. Jadi dia lebih membaginya lebih detail lagi ya, mengupasnya lagi kingdom ini, sehingga didapatkan 6 kingdom, yaitu archaebacteria, eubakteria, protista, fungi, plantae, dan animal. Jadi pada saat sekarang ini kita sudah di 6 kingdom, karena tadi untuk kingdom Moneranya kan sudah terbagi menjadi 2 ya. Jadi yang pecah di sini hanya Monera. Kalau dulu kan dia 5 kingdom. 5 kingdom itu archaebacteria nggak ada sama eubakteria, bukan nggak ada, dia tergabung menjadi 1 kingdom yaitu Monera. Nah sekarang kingdom Moneranya sudah terpecah menjadi archaebacteria dan eubakteria. Jadi kita mempelajarinya lebih detail lagi ya anak-anak ibu semuanya. Kita lanjut ya. Yang pertama kingdom Archaebacteria. Kingdom ini adalah organisme hidup tertua yang diketahui. Archaebacteria juga bersel tunggal dan prokariotik. Mereka bersel tunggal dan tumbuh subur di air mendidih ya. Jadi dia ini tumbuhnya di air yang mendidih seperti air panas ya, yang ditemukan di lingkungan seperti ventilasi thermal vulkanik di laut dan mata air panas seperti geyser di Yellowstone Park. Beberapa spesies juga hidup di lingkungan yang sangat asin seperti laut mati dan danau garam besar. Jadi kalau untuk kingdom ini kalau kita lihat tempat hidupnya tertentu ya, nah ibu ya. Yang kedua kingdom Eubacteria. Kingdom ini juga merupakan organisme berbakteri bersel tunggal. Kingdom ini membentuk sebagian besar bakteri di dunia. Eubacteria sangat umum dan kita kenal sebagai parasit ya, seperti streptokoki yang menyebabkan radang tenggorokan. Kita kan sering ya kalau misalkan terlalu sering minum air dingin mungkin ya di cuaca yang panas lagi geram, itu kan sering terjadi, atau mungkin makanan kita yang kurang sehat menyebabkan terjadinya radang tenggorokan. Nah, yang menyebabkan terjadinya radang tenggorokan di sini karena terdapat bakteri streptokoki ya di area tenggorokan kita. Namun bakteri ini juga membantu menghasilkan banyak antibiotik. Jadi bakteri atau eubakteria ini juga banyak yang bermanfaat ya.
yang kita temukan yang banyak untuk antibiotik, vitamin dan yogurt. Nah, contoh anggota kingdom Eubacteria adalah bakteri yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bakteri Escherichia coli yang ada di usus kita. Mungkin anak-anak ibu pernah dengar ya nama bakteri ini, di SD itu belajar ya di proses pencernaan. Nah, bakteri ini berfungsi ya membantu proses pencernaan terhadap pembusukan sisa makanan dalam usus besar. Nah, fungsi utama lain dari bakteri Escherichia coli tadi itu adalah membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Jadi ternyata kingdom ini juga ada yang berfungsi ya. Berikutnya kita lanjut pada kingdom yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki membran inti atau eukariotik. Ukuran tergolong cukup beragam ya. Ada beberapa makhluk hidup yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Nah, kingdom Protista ini adalah kerajaan makhluk hidup yang bukan tumbuhan, bukan hewan, dan bukan pula jamur. Sehingga dapat dikatakan bahwa kingdom Protista adalah kerajaan makhluk hidup yang terdiri dengan ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan, yaitu eukariotik ya. Dia memiliki membran inti, terus retikulum endoplasma, badan Golgi dan mitokondria. Ini untuk kingdom Protistanya tadi. Berikutnya ada kingdom Fungi. Kingdom fungi atau sering kita sebut sebagai jamur ya. Ibu, anak-anak ibu semuanya di rumah lihat kan, ibu ada gambarnya ya. Jadi fungi itu sama dengan jamur kalau kita lihat ya. Nah, ciri kingdom fungi ini adalah sel bersifat eukariotik yang tersusun atas sel tunggal maupun banyak, tidak memiliki klorofil dan bisa bersifat saprofitik maupun parasit ya. Jadi jamur di sini dia tidak memiliki zat hijau daun, makanya jamur dia tidak berfotosintesis. Nah, jamur di sini bisa bersifat bisa ada yang bermanfaat dan ada yang bersifat parasit, artinya mengganggu pertumbuhan tumbuhan yang lainnya atau merusak ya. Gitu ya anak-anak ibu ya. Berikutnya kita lanjut. Kingdom Plantae, yaitu kingdom atau kingdom tumbuhan ya. Jadi plantae itu artinya tumbuhan, mencakup semua tanaman berbunga, lumut dan pakis. Nah, tumbuhan adalah organisme bersel banyak, organisme kompleks dan dianggap autotrofik, artinya tumbuhan menciptakan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis karena dia memiliki klorofil ya, zat hijau daun. Kingdom ini berdasarkan ada tidaknya pembuluh dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh atau Talopita dan ada tumbuhan berpembuluh atau Tracheopita. Nah, kita bahas ya. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut kelompok ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ciri-cirinya yang pertama habitat di tempat lembab, jadi dia hidupnya di tempat yang lembab. Yang kedua koloni lumut berbentuk seperti beledu ya. Yang ketiga reproduksi vegetatif dan generatif. Yang keempat dia bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua tumbuhan berpembuluh. Untuk tumbuhan berpembuluh itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tumbuhan paku, yang kedua ada tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan paku dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dan membentuk spora secara generatif dengan pembentukan gamet ya. Yang kedua dapat ditemukan di air, di tempat lembab ya, karena dia menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, sampah-sampah sebagai saprofit ya.
Yang ketiga, dia daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, itu disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Nah, berfungsi untuk fotosintesis. Dan yang terakhir, dia tidak berbunga. Berikutnya ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ciri-cirinya yang pertama, habitatnya spermatopita. Biasanya di darat ya, tetapi ada juga yang ditemukan mengapung di daerah perairan. Yang kedua, sifatnya autotrof, yaitu sifat autotrof tadi dia bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, tumbuhan biji sini berkembang biak secara aseksual dan seksual. Jadi perkembangbiakannya terjadi dua, bisa secara aseksual dan bisa secara seksual. Yang keempat, tersusun dari banyak sel atau sifatnya multiseluler ya. Tubuhnya tadi itu tersusun dari banyak sel. Sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dan memiliki ketinggian bermacam-macam. Nah, itu tadi ya, dua bagian dari kingdom Plantae ya. Nah, ini Bu semuanya, kita lanjut. Yang terakhir ada kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua bagian lagi. Ada animal artinya hewan ya anak-anak ibu semuanya. Jadi ada hewan tak bertulang belakang dan ada hewan yang bertulang belakang. Kita lihat dulu hewan yang bertulang belakang. Untuk hewan yang bertulang belakang, ciri-cirinya dia memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang ya. Yang ketiga, memiliki suhu tubuh yang panas. Yang keempat, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga anus. Yang kelima, alat reproduksi berpasangan. Berarti dia melakukan perkembangbiakan secara seksual atau alat reproduksinya berpasangan ya. Di sini ada, kita lihat yang pertama ada Pisces, ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan ada mamalia. Di sini Ibu tidak menjelaskan secara detailnya ya untuk Pisces, amfibi, reptilia, aves, mamalia. Ibu hanya menjelaskan secara singkatnya. Mudah-mudahan anak Ibu semuanya bisa membaca lagi bukunya di rumah ya untuk pedoman kita belajar secara daringnya. Yang pertama ada Pisces ya. Pisces ini adalah habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air, memiliki alat gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Jadi kalau kita lihat hewan Pisces di sini adalah ikan ya, anak-anak Ibu ya. Berikutnya ada amfibi. Amfibi ini hewan yang dapat hidup pada dua habitat, bisa dia hidup di darat dan bisa dia hidup di air. Namun tidak semua jenis amfibi hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander dan caecilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya bisa hidup di darat. Hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru. Contohnya adalah katak, sawah, salamander, kodok gitu ya. Setahu kita katak sama kodok sama aja ya, ternyata dia berbeda. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Berikutnya ada reptilia. Reptilia ini hewan melata ya namanya ya. Arti dari reptil dia melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk ya. Terus contoh dari hewan reptil, contohnya apa anak-anak Ibu? Kura-kura, penyu, buaya, terus apa lagi reptil, cicak ya, banyak namanya hewan melata ya. Dia hidupnya melata, dia anggota tubuh tadi berjari 5, terus dia bernapas dengan paru-paru. Berikutnya ada aves. Aves sudah tahu ya, berarti dia burung. Nah, kalau burung ciri-cirinya apa? Dia memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayapnya. Berikutnya, nah kalau untuk burung di sini ya anak-anak Ibu, dia bernapasnya itu dengan dua alat.
kalau pada saat dia terbang, dia bernapas dengan pundi-pundi udara. Nah, pada saat dia tidak terbang, dia bernapas dengan paru-paru. Berikutnya ada mamalia, berarti hewan menyusui karena dia memiliki kelenjar susu bagi yang betina ya, yang fungsinya tadi menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Mamalia ini pada umumnya adalah hewan berdarah panas dan bereproduksi secara seksual atau secara kawin. Contohnya banyak anak-anak ibu ya. Apa contohnya? Ayo, ada gajah, ada monyet, rusa, sapi, banyak yang tadi reproduksinya secara kawin dan dia menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Berikutnya hewan yang tidak bertulang belakang. Ciri-cirinya rangka tubuh terletak di luar. Yang kedua, susunan saraf terletak di bawah sistem pencernaan. Yang ketiga, multiseluler. Yang keempat, sistem ekskresi masih sangat sederhana. Yang kelima, simetri tubuh bilateral dan radial. Nah, hewan-hewan ini tergolong ke dalam invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ada hewan berpori atau porifera ya. Contohnya di sini anggota porifera adalah Cestospongia sp, Reniocalina sp ya. Ini hewan ini dia tubuhnya itu berpori. Kebanyakan hewan dari golongan ini hidupnya itu di laut dangkal, tetapi ada pula yang hidup di air tawar. Berikutnya ada hewan berongga. Hewan berongga berarti tubuhnya tadi berongga atau rangka dari zat kapur atau zat tanduk yang bersifat hermafrodit. Hewan ini bersifat heterotrof dengan memakan plankton dan hewan kecil di air. Berikutnya ada cacing pipih. Udah jelas ya, nama cacingnya pipih berarti anggota tubuhnya pipih ya. Platyheminthes meliputi kelompok cacing yang tubuhnya pipih dan relatif sederhana dibandingkan dengan filum cacing yang lain. Cacing ini dibagi menjadi 3 kelas ya. Ada Turbellaria, ada Trematoda dan ada Cestoda. Berikutnya ada cacing giling. Ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos atau artinya benang, dan telmintes artinya cacing. Jadi nematelmintes artinya cacing giling atau cacing benang gitu ya anak-anak ibu semuanya. Yang berarti cacing ini berbentuk gilik atau seperti benang. Dengan arti lain, nematelmintes kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat sepanjang dengan ujung yang runcing. Nah, cacing giling sudah memiliki rongga tubuhnya walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati ya. Nematelmintes dibagi menjadi 2 kelas, ada nematoda dan ada nematopora. Yang berikutnya ada cacing berbuku-buku. Jadi banyak ternyata jenis cacing ya anak-anak ibu semuanya. Cacing berbuku-buku ini sering kita temui di tanah-tanah yang lembab gitu ya, karena ukurannya jumbo besar gitu ya. Ada juga yang kecil-kecil anaknya. Ini cacing atau Annelida, artinya ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya cincin, dan oidos berarti bentuk, berarti analus oidos ya, berbentuk cincin berbentuk ya. Dari namanya Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau disebut cacing gelang. Berikutnya ada hewan lunak. Hewan lunak contohnya apa ya hewan lunak di sini? Cumi-cumi ya anak-anak ibu ya, hewan lunak. Ini untuk hewan lunak atau bahasa latinnya mollusca. Ini berasal dari bahasa latinnya ya. Mollusca di sini berasal dari bahasa Latin molluscus yang artinya lunak. Nah, mollusca merupakan kelompok hewan yang bertubuh lunak. Oleh karena struktur tubuhnya yang lunak inilah mollusca dikelompokkan menjadi hewan lunak. Contohnya adalah cumi-cumi. Berikutnya hewan berkulit duri. Hewan berkulit duri atau Echinodermata.
Hewan yang tubuhnya diselimuti duri ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras, tubuh simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral atau alat gerak, bernapas dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas ya untuk Echinodermata. Ada Asteroidea, ada Echinodea, ada Opiuroidea, Sinoidea, dan Holoturoidea. Contohnya apa? Itu hewan bulu babi ya, mungkin yang hidupnya di laut gitu ya anak-anak ibunya. Ya, berikutnya ada hewan kaki beruas-ruas. Nah, apa pula di sini ya anak ibu ya? Hewan kaki yang beruas-ruas di sini itu adalah hewan yang berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuh terbungkus zat kitin yang keras. Terus untuk hewan kaki beruas-ruas di sini terbagi menjadi beberapa kelas. Di antaranya adalah Selicerata. Apa itu? Ada laba-laba yang termasuk ke Selicerata ya, ada tungau, ada kalajengking, terus ada golongan Myriapoda, apa? Contohnya lipan. Terus ada golongan Crustacea, contohnya kepiting, lobster, udang, dan terakhir ada golongan Hexapoda, contohnya serangga. Nah, semua hewan yang Ibu sebutkan tadi itu termasuk ke dalam arthropoda atau hewan kaki beruas-ruas. Yang terakhir ada hewan bersel satu yaitu protozoa. Nama latinnya protozoa. Dia hidup di dalam air. Nah, bentuk tubuh protozoa sangat kecil yaitu berkisar antara 10 sampai 50 mikrometer. Contoh dari hewan di sini sebelumnya ya, protozoa ini dibagi menjadi 4 kelas. Ada Rhizopoda berkaki semu, terus ada kelas Flagellata berbulu cambuk, ada kelas Ciliata berambut getar, dan ada kelas Sporozoa yaitu berspora. Contohnya adalah protozoa tadi ya anak-anak ibu semuanya, hewan protozoa atau bersel satu. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dengan penjelasan ibu yang multi singkat, sangat singkat, anak-anak ibu dapat mengerti. Dan jangan lupa ya, selain menonton video pembelajaran dari ibu, kita tetap menambahkan media penunjang belajar kita, yaitu dengan buku yang ada di rumah anak ibu masing-masing. Oke anak-anak ibu semuanya, untuk pertemuan ibu kali ini cukup sekian. Seperti biasa di akhir tugas ibu ada evaluasi ya, di halaman terakhir nanti ada evaluasi ya, kita lihat evaluasinya ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, berikutnya ada evaluasi. Seperti biasa anak-anak ibu kerjakan evaluasinya di buku tulis. Terus silakan jawabannya dikirim di aplikasi Classroom kita. Pada pertemuan kali ini hanya ini yang dapat ibu jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya di rumah dan dapat menambah pengetahuannya untuk anak-anak ibu semuanya. Akhir kata ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya harus tetap semangat.